Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini akan dibahas mengenai determinan matriks. Pertama, akan dijelaskan sedikit mengenai konsep dari determinan matriks itu sendiri. Misalkan A adalah matriks persegi, fungsi determinan dinyatakan dengan nilai determinan atau bisa ditulis det dan didefinisikan sebagai hasil kali elemen bertanda dari matriks A. Untuk menghitung determinan matriks ini akan dibagi menjadi beberapa cara. Yang pertama adalah determinan untuk matriks berordo 2x2. Di sini misalkan A adalah sebuah matriks berordo 2x2, maka determinan A sama dengan A11 dikali A22, jadi diagonal matriks ini dikalikan, kemudian dikurangi dengan A12 kali A21. Nah, ini adalah determinan dari matriks A yang berordo 2x2. Untuk contohnya, pertama di sini ada matriks A yang berukuran 2x2, maka determinannya kita cukup mengkalikan diagonal dari kedua matriks ini, berarti 7 dikali minus 2. Ini dia, kemudian dikurangi dengan 5 dikali 3. Sehingga diperoleh minus 14 dikurang 15 sama dengan minus 28. Jadi determinan A sama dengan minus 28. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh soal. Yang pertama adalah matriks B yang berukuran 2x2. Di sini ketika ditanyakan determinan B, maka kita cukup mengkalikan diagonalnya 9 dikali minus 2. Maka kita dapatkan di sini minus 18. Kemudian dikurangi dengan 4 dikali 1. Dikurangi 4 sehingga diperoleh nilai negatif 22. Kemudian kalau untuk soal yang nomor 3 yang C, ketika ditanyakan determinan C, maka kita mengalihkan diagonal utamanya minus 10 dikali minus 2, dapatnya nanti 20. Kemudian kita kurangi dengan 4 dikali 3, 12. Sehingga diperoleh nilainya sama dengan 8. Nah, itu adalah beberapa contoh untuk menghitung determinan matriks yang berordo 2x2. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan metode Sarus, di mana jika diketahui matriks A berordo 3x3, maka salah satu cara untuk menghitung determinannya dapat kita gunakan metode Sarus ini. Jadi nanti nilai determinan A-nya itu sama dengan caranya kita membuatkan dulu matriks ukuran 3x3-nya. Kemudian kolom pertama dan kolom kedua ini kita tambahkan di samping kolom matriks yang sudah ada. Jadi nanti kita memiliki matriks itu ada 5 kolom jadinya. Jadi 3 kolom ini adalah dari matriks 3x3, kemudian 2 kolom tambahan ini adalah dari kolom pertama dan kolom keduanya. Kemudian di sini kita ambil diagonalnya, kita kalikan A11 kali A22 dikali A33 ditambah A12 kali A23 kali A31, kemudian A13 dikali A21 dikali A32. Kemudian kita kurangi dengan A13 kali A22 kali A31 dikurangi lagi dengan A11 dikali A23 dikali A32 dan dikurangi juga dengan A12 dikali A21 dikali A33. Nah, sehingga kalau dijabarkan determinan A-nya akan seperti ini. Metode ini juga umumnya sudah dipelajari di SMA, jadi bukan suatu metode yang baru lagi. Kemudian untuk contoh soalnya di sini ada beberapa contoh soal yang bisa dicobakan menggunakan metode Sarus. Selanjutnya yang ketiga adalah menghitung determinan dengan menggunakan reduksi baris. Jadi di sini ada beberapa teorema yang akan kita gunakan. Teorema yang pertama adalah jika A adalah matriks sebarang, matriks kuadrat yang mengandung sebaris 0, maka determinan A sama dengan 0.
Jadi maksudnya adalah ketika matriks kita itu berbentuk persegi atau matriks kuadrat, jadi ukuran baris dan kolomnya sama, maka ketika di dalam matriks tersebut terdapat satu baris nol, maka determinannya langsung nol. Jadi di sini contohnya ada X, matriksnya berukuran 3 kali 3, dan di baris keduanya ini terdapat satu baris nol, maka determinan X ini nilainya 0. Kemudian contoh lainnya, di sini ada matriks Y yang berukuran 4 kali 4. Nah, di matriks Y ini, kalau kita perhatikan baris ketiganya itu semuanya mengandung 0, maka determinan dari matriks Y ini sama dengan 0. Lanjut, ini teorema yang kedua. Jadi di sini jika A adalah matriks segitiga atas atau segitiga bawah berordo n kali n, maka hasil kali diagonalnya adalah determinan A. Jadi determinan A itu dapat kita tulis dengan A11 dikali A22 dikali A33 sampai nanti dikali ANN. Nah, ini contoh pertama, matriks Z. Nah, di sini kalau kita lihat, matriks Z ini berukuran 4 kali 4 dan dia sudah membentuk matriks segitiga atas. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ketika matriks A itu berbentuk matriks segitiga atas atau segitiga bawah, maka determinan dari matriks tersebut adalah hasil kali dari diagonal-diagonalnya. Berarti di sini kita cukup mengalikan diagonalnya 10 kali 5, kemudian kita kali lagi dengan 5 kali 10. Nah, jadi ini adalah diagonalnya 5, 10, 5, 5, 10. Kemudian ini kita kalikan sehingga dapatnya 2500. Nah, ini adalah diagonal dari matriks Z. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, teorema yang ketiga, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah jika A adalah matriks yang dihasilkan dari baris tunggal matriks A yang dikalikan dengan konstanta K, maka determinan A bintang sama dengan K dikali determinan A. Yang B, jika A bintang adalah matriks hasil pertukaran baris di matriks A, maka determinan A bintang sama dengan negatif determinan A. Yang C, jika A bintang adalah matriks hasil kelipatan satu baris ditambahkan dengan baris lain di matriks A, maka determinan A bintang sama dengan determinan A. Jadi nanti ketiga poin dari teorema 3 ini akan kita gunakan juga untuk menentukan determinan dari suatu matriks. Untuk contohnya sendiri, di sini terdapat satu matriks yang berukuran 3 kali 3 dan kita diminta menghitung determinannya. Nah, kemudian nanti ketika bertemu garis lurus seperti ini, nah ini adalah tanda dari determinan. Jadi bukan tanda matriks lagi, tapi sudah tanda dari determinan. Jadi ketika kita bertemu garis seperti ini, nah maka itu menandakan bahwa dia menanyakan determinan dari matriks yang ada di dalamnya. Nah, di sini akan dilakukan reduksi baris menggunakan sifat-sifat yang ada di teorema 3 tadi. Di sini reduksi baris yang kita lakukan agar mendapatkan matriks segitiga atas sehingga memudahkan perhitungan kita nantinya. Nah, langkah yang pertama, di sini baris kedua akan dikurangi dengan 3 baris ketiga, 3 baris pertama. Jadi di sini arahnya adalah karena kita ingin membuat matriks segitiga atas, berarti 3 dan 1 ini itu diusahakan membentuk 0. Nah, jadi pertama fokus dulu di baris kedua, dihilangkan 3 ini dibuat menjadi 0. Maka caranya adalah baris kedua itu dikurangi dengan 3 baris pertama. Nah, setelah itu kita lakukan operasi di baris kedua. Hasilnya adalah yang di sebelah sini. Nah, karena baris pertama tidak ada dilakukan operasi, berarti hasil barisnya masih sama 1, 2, 3. Kemudian baris ketiga juga di sini tidak dilakukan operasi apa-apa, berarti angkanya masih tetap sama 1, 2, 4. Nah, di sini baris kedua itu dilakukan operasi pengurangan. Baris kedua ini dikurangi 3 baris pertama, berarti 3 dikurangi 1 dikali 3, hasilnya 0. Kemudian 7 dikurangi 2 kali 3 itu 6, berarti 7 dikurang 6 hasilnya 1. Kemudian 6 dikurangi 3 dikali 3, berarti 6 dikurang 9, hasilnya negatif 3. Selanjutnya, baris ketiga
dikurangi dengan baris pertama, jadi tujuannya adalah supaya angka 1 ini juga berubah menjadi 0. Nah, sehingga hasilnya seperti yang di sebelah sini. Nah, di sini kita lihat bahwa baris pertama itu tidak berubah, 1, 2, 3 masih tetap karena tidak dilakukan operasi apapun. Kemudian untuk baris pertama itu, baris kedua juga tetap karena tidak ada operasi yang dilakukan, jadi 0, 1, minus 3. Nah, untuk yang di baris ketiganya, 1 dikurangi dengan 1 yang di baris pertama hasilnya 0. Kemudian 2 dikurangi dengan 2 yang ada di baris pertama, itu hasilnya 0. 4 dikurangi 3, itu hasilnya 1. Nah, sampai di sini itu terlihat bahwa sudah terbentuk matriks segitiga atas. Jadi kita cukup menggunakan teorema yang kedua tadi, bahwa ketika kita memiliki matriks segitiga atas atau segitiga bawah, maka determinan dari matriks tersebut adalah hasil kali dari diagonalnya. Jadi di sini kita cukup mengalikan diagonalnya, 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka kita peroleh diagonal dari matriks tersebut adalah 1. Baiklah, itu adalah contoh dari teorema ketiga. Untuk contoh selanjutnya akan dilanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.